Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah yang tentunya menguatkan kita. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu, kasih setia Tuhan yang memungkinkan kami untuk boleh hadir bersama-sama dalam renungan firman Allah hari ini. Kiranya Engkau memberikan kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan kepada kita hari ini dari Injil Lukas pasal 7 ayat 31 sampai dengan 35. Sifat menolak sang utusan Allah. Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat, dan dengan apakah mereka itu sama? Pernyataan Yesus ini muncul, saudara, karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sulit untuk percaya, sulit untuk menerima baik kehadiran Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Allah untuk mendahului Yesus maupun terhadap Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan dan yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Nah, ketika Yohanes Pembaptis hadir sebagai utusan Tuhan Allah di tengah-tengah orang Yahudi dan tidak makan dan tidak minum anggur, lalu mereka berkata bahwa ia kerasukan setan. Demikian halnya dengan Yesus ketika ia datang sebagai Mesias dan makan dan minum, lalu mereka berkata bahwa Yesus sebagai pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi mereka menolak baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus yang datang dan diutus ke tengah-tengah orang Yahudi. Dengan kata lain, siapapun yang datang dan diutus oleh Tuhan untuk membawa berita pertobatan, berita Injil, mereka menolak, bahkan memusuhi, saudara. Pertanyaannya, saudara, adalah mengapa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak dapat menerima kehadiran orang lain, tidak dapat menerima kehadiran alias menolak baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus? Apa persoalannya bagi mereka? Maka paling tidaknya ada dua hal sehingga mereka tidak menerima kehadiran orang lain atau menolak siapapun yang diutus oleh Allah. Yaitu yang pertama adalah bahwa mereka orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh yang dianggap terpandang bagi orang-orang Yahudi dan yang memiliki kekuasaan sehingga mereka merasa diri superior dan selalu menjaga prestisenya di hadapan orang banyak. Karena itu tidak boleh ada tempat bagi orang lain di masyarakat, terlebih di hadapan mereka. Ini yang pertama, saudara. Mereka adalah tokoh agama, tokoh masyarakat. Mereka adalah orang yang terpandang, dianggap terpandang di mata orang-orang Yahudi dan merasa benar sehingga mereka memiliki rasa superior. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang mengedepankan citra ketimbang integritas. Bagian luarnya nampak baik, nampak saleh, nampak suci, namun bagian dalamnya jahat dan rusak. Dan masih banyak lagi sifat-sifat lain dalam diri mereka, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dua hal ini bahkan sederetan lain lagi yang ada di dalam diri seseorang mengedepankan ketokohan, prestise, superioritas, serta citra, maka kehadiran orang lain dianggap
sebagai saingan yang menakutkan, dianggap sebagai saingan yang mengusik ketokohannya, yang mengusik citranya di depan orang banyak. Bahkan mereka akan menolak sekalipun kebenaran yang menelanjangi ketokohannya dan citranya. Mereka akan berupaya untuk menyingkirkannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Farisi dan ahli Taurat tidak berarti hanya oknumnya yang konfrontasi terhadap kebenaran, tetapi adalah sifatnya yang merasa superior sebagai seorang tokoh paling benar, paling saleh, paling hebat, segalanya melebihi kekuasaan Tuhan. Juga sifatnya yang mengedepankan citra tanpa integritas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran akan selalu menjadi korban, tetapi akan selalu bersinar seperti matahari yang terbit di pagi hari, menyinari alam semesta. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu senantiasa menjadi tuntunan kami dan kehidupan kami tiap hari. Amin.